الوزير صاحبك فتح القريب المجيب الإمام العالم على محمد حسين شعيب بن أبي سفيان رحمه الله تعالى ونفعل علومنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus orang-orang tua kita. Yang pertama yaitu Bapak Marsari selaku Ketua DKM Shalah Al-Hasanah. Bersama kita hormati para guru-guru, para ustaz, para alim ulama, wabil khusus Al-Ustaz Al-Muqarram Kiai Mukhtar. Alhamdulillah beliau bisa hadir menemani kita. Luar biasa tawadu dan sungguh menyejukkan hati kita. Doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir juga orang tua kita. Pertama orang tua saya Pak De Surahman, kemudian Bang Obos, Bang Agus, Bang Edi, juga Bang Panjur, Wahyudi. Dan juga hadir pada kesempatan malam hari ini tokoh pemuda penggerak kita, yaitu Bang Kocen. Namanya Bang Kocen, tapi saya nggak kenal sama sama. Harus kita kenal ya, harus kita kenal. Kemarin saya udah jelaskan tuh, harus kita kenal. Saya rugi nggak kenal Bang Kocen. Nah, ruginya di mana nanti di akhirat? Barangkali dari Bang Kocen ini yang akan bisa memberi syafaat buat saya. Cuman saya pengen manggil, saya nggak kenal. Nah, rugi banget saya. Itu emang. Karena orang yang menyampaikan ilmu, baik ustaz, baik guru, kiai, penceramah, siapapun orang yang menyampaikan ilmu, masuk surganya bukan karena ilmunya, bukan juga karena amalnya. Karena bisa jadi orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Ilmunya disampaikan tapi belum tentu diamalkan. Apa yang diharapkan oleh seorang guru? Dia mengharapkan syafaat dari orang-orang yang pernah diajarkannya, gitu. Nah, dia mengharapkan syafaat. Saya pernah menyampaikan ada satu kisah, ada seorang yang mohon maaf, orangnya bukan orang yang ahli ibadah, bukan yang orang yang alim, bukan juga orang yang soleh. Nah, tapi orang ini
selalu mengerjakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah gitu. Misalnya begini, contohnya begini. Ini ada preman, nggak pernah ibadah, yang namanya preman ya. Tapi dia selalu mengamalkan nasihat gurunya. Apa kata gurunya begini, Bang, abang kalau punya rezeki sama nenek-nenek jangan pelit, gitu. Sama orang tua jangan pelit. Nah, nenek kayak siapa kayak kasih bagi bang, gitu. Aki-aki bagi. Nah dia diamalin nih ilmunya, sedikit doang tuh, segitu-gitunya tuh yang diamalin. Tapi ternyata Allah ridho, turun rahmat. Nah ketika dia meninggal, dari amalannya yang ikhlas itu, kemudian memang ingat kepada gurunya, dia amalin, Allah ridho, kemudian turun rahmat Allah, masuk dia ke dalam surga. Nah saya ini misalkan ya, si gurunya ini, bukan saya, gurunya ini ngarepin tuh, ya Allah itu murid gua tuh, ngenalin dia, cuma nggak kenal nama aslinya. Karena nanti ketika kita di akhirat, di padang mahsyar, kita akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita. So, namanya Bang Gondrong, saya kenal Bang Gondrong, tapi ternyata namanya Muhammad Rijal. Tak cakep. Amin. Tapi artinya udah salah itu, Muhammad Rizal. Muhammad memang laki-laki ini bukan laki kali ini. Ya artinya nama yang diberikan oleh orang tua kita itu nanti yang akan digunakan untuk memanggil kita di akhirat. Kalau saya nggak kenal muridnya, saya rugi saya. Bisa aja syafaat itu datangnya bukan dari orang yang soleh, bukan dari seorang yang alim, tapi cuma seorang preman yang memang ngamalin ilmunya, sedikit yang diamalin tapi berkah gitu. Kan artinya apa? Terhadap orang-orang yang seperti ini ketika hidup di dunia, kita jangan menganggap mereka tidak guna, masih pasti berguna. Artinya apa? Kita jangan menghakimi ketika orang berbuat kesalahan selamanya dia akan melakukan kesalahan. Nah kemarin saya sampaikan itu, kita saat ini lagi alim, lagi baik, lagi takwa, lagi ibadah sama Allah, ngaji. Tapi kan kita nggak bisa menjamin besok, entar malam, besok pagi kita masih takwa nggak? Sama kebalikannya gitu juga. Nah saat ini ada orang yang lagi maksiat, lagi nggak ibadah sama Allah. Barangkali besok atau nanti malam orang ini ditakdir taat, kan kita nggak tahu. Nah kita jangan pernah menganggap orang yang sudah baik akan selamanya baik. Tapi juga jangan mengatakan orang yang saat ini sedang tidak baik akan selamanya tidak baik, belum tentu. Itu yang baik bisa jadi jahat, yang jahat barangkali bisa menjadi baik. Nah itu udah takdirnya Allah. Nah, hanya kalau kita bicara takdir, kalau kita sedang berbuat baik, sedang berbuat ibadah, tidak pantas sombong dengan ibadah kita. Karena sejatinya kita hanya menjalankan takdir Allah. Nah ketika kita ditakdir untuk melakukan kejahatan, maksiat sama Allah, kita juga menjalani takdir. Karena dibalik apa yang kita lakukan itu ada Allah yang siap menunggu kita kembali. Nah kemarin sudah saya sampaikan gitu. Tadi guru kita bilang, pokoknya tujuan kita di sini ngaji, gitu. Oh benar ngaji, gitu. Ngaji. Bahasa ngaji itu torik. Tadi hadisnya gitu, mansalaka tariqan. Nah, jalan di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada tariq, ada syar'i. Nah, syar'i itu jalan yang raya, yang besar, yang lega, halus, mulus. Cuma sampai sama Allahnya jauh. Sementara tariq ini kebalikannya, jalannya sempit, banyak rintangan, banyak godaan, tapi lebih cepat sampai sama Allah. Nah, ngaji itu begitu. Banyak godaannya, banyak rintangannya, bikin kita malas. Ngantuk, capek, belum lagi yang baru pulang, belum lagi kita mau berangkat ngaji. Tadi ini kita mau sama temennya, mau mana? Ngaji Hasan, main motor aja ya gitu bang Wali ya. Itu udah godaan-godaan loh. Ayo naik motor, mana? Mana? Pemda. Iya. Ya udah. Kafe juga, nggak punya duit, gue yang bayarin. Gas, ntar bang ngaji, gitu. Enggak. Nah artinya
artinya ketika kita mau ngaji akan menjadi rem buat kita, akan menjadi tameng buat kita gitu. Setidaknya pernah kita melakukan satu kebaikan di dalam hidup kita. Kapan? Saat kita duduk ngaji. Nah, kita mulai lagi ngaji kita. Kemarin bahas di bagian sholat tentang sholatul Aidaini, dua sholat Aid. Nah, ini di bagian sholat yang terakhir tentang dua sholat hari raya, yaitu hari raya Fitri dan Adha gitu. Saya ulangi lagi sebagai refresh buat kita. Sholat Aid itu merupakan sunnah muakkadah. Yang belum catat dilengkapi catatannya gitu. Wa fi raka'atil ula, yang pada rakaat pertama sab'an sawiyan takbiratul ihram. Yang pada rakaat pertama ada berapa takbir? 7 takbir kecuali takbiratul ihram. Jadi 7 takbir ini di luar takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama sambil niat. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Itu takbir pertama ketika kita mau mulai sholat yang dibarengi dengan niat Allahu Akbar. Nah, ini belum terhitung ke-7 nih. Nah, setelah itu Allahu Akbar 1, terus sampai 7 kali. Kalau itu jadi 8. Jangan dijadiin satu sama takbiratul ihram, malah kurang. Karena takbiratul ihram itu rukun, harus. Jangan dihitung ke-7, jadi ke-8. Takbiratul ihram itu belum dihitung. Nah, dihitungnya mulai 1, 2 sampai ke-7. Jadi 8 jumlahnya. Jadi rakaat pertama ada 7 takbir kecuali takbiratul ihram. Nah, kemudian fi raka'atis tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua khamsa sawiyan takbiratul qiyam, 5 takbir kecuali takbir saat kita berdiri. Jadi kalau dari sujud kan bangun tuh Allahu Akbar, itu belum 1 tuh. Nah, setelah itu baru hitung Allahu Akbar 1 sampai 5. Jadi jumlahnya 6, tadi 8, yang rakaat kedua jumlahnya 6. Dah, tuh takbir saat sholat Aid, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri sama. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, selanjutnya wayakhtaba bi'adahuma, kita belum dicatat nih. Selanjutnya setelah 2 rakaat wayakhtaba ba'dahuma, khutbah setelah mengerjakan 2 rakaat tadi. Ila raka'ataini khutbataini, 2 khutbah setelah kita mengerjakan 2 rakaat tadi dalam sholat Aid itu. Jadi kebalikannya, kalau sholat Jumat kita khutbah dulu, kalau sholat Aid sholat dulu baru khutbah. Sementara kalau Jumat khutbah dulu baru sholat gitu. Kalau di dalam sholat Jumat khutbah itu merupakan rukun. Ada berapa rukun sholat Jumat? Ada berapa? 3. 2 khutbah. Khutbah pertama rukun, khutbah kedua rukun, dan rukun yang ketiga 2 rakaat. Nah, 3 rukunnya. Sementara di dalam sholat Aid hanya sunnah. Artinya seandainya kita nggak mendapati khutbahnya, masih sah sholat kita.
karena bukan rukun, karena cuma sunnah gitu. Nah, di dalam kita melaksanakan khutbah ini khotobataini yukabbiru fil ula tis'a. Pada khutbah yang pertama terdapat tis'a berapa? 9 takbir. Walain yang bersambung. Jadi ketika seorang khatib ini akan memulai khutbahnya, dia disunnahkan bertakbir sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu. Banyak sekali orang yang nggak pakai gitu. Ya, langsung materi aja. Itu sayang karena dia meninggalkan kesunahan, walaupun tidak sampai batal, tetap sah walaupun dia nggak baca takbir itu. Tapi untuk membedakan dengan khutbah yang lain seperti itu. Gitu. Jangan tiba-tiba assalamualaikum takbir sekali langsung materi. Sah saja. Tapi kalau orang yang memperhatikan ilmu, ya berarti dibaca. Gitu. Oh berarti dia belajar, nggak sekedar dibaca doang gitu. Jadi pada khutbah yang pertama terdapat 9 takbir, 9 takbir. Wa yukabbiru fi ibtada'i tsaniyah, dan pada khutbah yang kedua sab'a berapa nih? 7 kali takbir. Walain walau faddala bainahuma, yang dilakukan bersambung gitu. Nah, yang takbir yang khutbah kedua 7 kali. Tadi khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Kenapa 7 kali? Lebih dikit. Dia cepat selesai. Siang soalnya, siang belum urus silaturahmi gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sholat Idul Fitri, kemarin saya jelaskan, agak disiang-siangin, agak dilambat-lambatin sebenarnya Idul Fitri. Tujuannya apa? Biar kumpul semua jamaah gitu. Sementara Idul Adha kebalikannya, jadi kita cepet-cepetin bagian, karena setelah itu biasanya ada pemotongan hewan, kambing apa sapi, kalau nggak ada ayam di rumahnya masing-masing. Iya. Nah kemudian sampai situ tuh penjelasannya. Bagaimana untuk aturannya? Sama dengan yang ada dalam khutbah sholat Jumat. Harus ada yang namanya puji-pujian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu puji-pujian tuh. Kemudian tidak lupa juga di dalamnya itu ada wasiat takwa. Nah, wasiat takwa ada. Harus nih, ittaqillaha, misalkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, terus wasiat takwa, kemudian selanjutnya bacaan Quran harus ada di salah satu khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu bacaan Quran tuh. Nah, cukup gitu, yang umum saja. Nah, yang terakhir doa. Jangan ketinggalan. 4 rukun ketika kita khutbah harus dibawa nih. Kalau di dalam sholat Jumat, kalau salah satu 4 rukun ini nggak kebawa, berarti khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Karena apa? Khutbah itu merupakan rukun Jumat.
dalam sholat Jumat. Gitu. Hati-hati nih, gitu. Kan kita bukan khotib. Iya emang bukan khotib, tapi kita harus memperhatikan itu. Ini biasanya Pak di kantor perkantoran gitu nih, nggak memperhatikan rukunnya. Kayak kita di kelas, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung puji-pujian, alhamdulillahirobbilalamin. Ada tuh, langsung kayak di kelas baca tuh. Nah, ini kan nggak ke bawah. Oke, mesti kita tunggu bentar kali di khutbah yang kedua dibaca rukunnya. Enggak juga. Ya udah, habis sholat Jumat, sholat Zuhur saya. Enggak perlu ngajak-ngajak. Kita dikira sombong. Apa itu udah sholat Jumat segala sholat Zuhur sombong amat sih? Nah, jangan. Udah. Kalau ditanya kita kasih tahu ini tadi kayaknya sholatnya khotibnya kurang dan rukunnya. Mengapa kalau kurang rukun berarti khutbahnya nggak sah? Kalau khutbahnya nggak sah berarti Jumatnya nggak sah gitu. Kalau orang nanya jelasin. Gitu. Tapi jangan kita wajib-wajib ini kumpul kita sholat Zuhur. Nah, kalau mau kita aja sholat sendiri Zuhur. Artinya kita tahu. Gitu. Seandainya kita nggak ngerjain juga itu menjadi tanggungan imam aman lagi. Nah mengontrol. Tapi kalau kita sholat kalau di rumah nggak ditanggung imam mengontrol. Jumat di rumah harapnya tertanggung imam ya enggak. Kalau sholat nggak sah karena antara imam nggak tanggung jawab imam. Kalau kita naruh imam berarti di rumah tanggung jawab imam nih kagak. Mau jadi. Nah. Kemudian masalah takbir nih, takbir. Di sini jelaskan wa takbirin ala qismaini. Takbir itu ada dua jenis. Takbir ada dua jenis. Yang pertama dinamakan takbir mursal. Apa itu? Wa huwa ma lam yakuna aqibas shalah. Takbir yang dikumandangkan sebelum sholat. Itu. Sebelum sholat. Jadi takbir yang sebelum sholat ini sebelumnya disebut takbir mursal. Jadi begini, takbir mursal itu penjelasannya di sini. Nadban kulla min zakarin, yang didawakan, yang dibaca oleh seluruh min zakarin, laki-laki atau unsa, perempuan, wa hadirin, yang tinggal di situ, wa musafirin, walaupun yang musafir, fil munazilun, di tempatnya masing-masing, maksudnya di rumah masing-masing, takbir ratu. Wa tariq, juga di jalan-jalan. Nah, ini jadi dalil nih, takbir keliling nih. Ada yang bilang ya takbir keliling itu ibadah, bukan sunnah. Karena takbirnya sendiri daripada kita takbir di jalan-jalan, kemudian potensi kita bahaya, terus pada ngayem-ngayem jadi kagak bener, mendingan jangan di jalanan gitu. Tapi sebagai bentuk syiar boleh, memang dulu dianjurkan. Dulu sepi, ya Pak. Tahun berapa PYI di sini masih ditakbir, kenapa? Jalanannya sepi. Ada jalanan tapi nggak ada orangnya. Udah takbir kelilingnya juga bawa beduk. Kalau sekarang bawa beduk, bawa handphone, pakai motor. Mau mana takbir keliling? Apa yang mau dibeduk? Dipukul orang bawanya handphone. Dulu mah beduk ya, kita ngerasain pakai benar tuh kayak di sini tuh kalau malam sahur tuh bangunin berangkat pergi sahur semua. Berangkat semua bangunin sahur dari musola sana. Sampai sana lupa kotak amalilah. Beduk. Nah, waktu kita takbir keliling ternyata ada dalil yang dibenarkan. Silahkan di jalan, wattariq, wal masajid, dan di tempat-tempat ibadah, masjid, musola, perbanyak takbir. Emang itu disunahkan. Wal aswaq,
Aswak nih Pak. Pasar. Ya di pasar tuh, pasar Kemiri orang masih jualan gitu Pak. Pasar takbir pakai speaker gede-gedein. Allahu Akbar. Wah, kenapa sedih banget? Ketupat belum habis gitu. Kirain sedih dengerin takbir. Ketupat belum habis, biasa udah habis lebaran ketupat masih banyak. Teman takbiran belum punya, aduh sedih banget dong ya. Ketupat belum punya, pakaian bocah belum ada, belum bayar zakat. Begitu ya Pak, ngerasain ya Pak. Tuh gimana sedihnya tuh? Wah, sabar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa dah. Masih ada di mana-mana. Di rumah belum punya apa-apa. Ya bagus. Dulu gitu kali ya kita ya Bang gitu ya. Betul. Waduh tuh air mata netes tuh. Tis nggak berasa. Aduh, masih ada di pasar. Perbanyak pertama takbir ada di rumah, takbir di jalan, takbir di masjid dan di pasar. Gitu. Kapan waktunya? Min ghurubi syamsi minal lailil aid. Dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari pada waktu sholat Aid. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan dimulainya takbir? Kan gitu. Karena apa? Ketika kita mulai takbir ini berarti habis puasa kita gitu. Sekarang yang namanya dalam perhitungan Islam, satu hari itu batasnya mana? Asar. Kalau dalam hitungan Samsiah satu hari itu jam 12 malam. Tapi kita menurut Qamariyah zaman dulu, perhitungan Islam, satu hari itu dimulai waktu pada asar. Kalau udah lewat asar berarti udah ganti hari. Nah, dulu orang nih emang puasa terakhir, paginya motong kebo, siangnya dimasak, asar udah rapi tuh. Karena hari terakhir udah pada mugul bedul. Orang-orang dulu, tua-tua dulu, mohon maaf, emang nggak ngajarin sama kita. Udah buka puasa enggak, tapi dia udah niat membatalkan puasanya. Gitu. Cuma dia nggak nyuruh anak-anaknya mentong, jangan. Karena apa? Jadi rusak syariat. Itu. Tetap aja ntar bukanya habis maghrib. Tapi mereka ini orang-orang tua yang tahu ilmu udah niat nggak puasa tuh, karena udah ganti hari, udah masuk waktu sholat 1 Syawal. Nah, saat itu tuh takbir mulai dikumandangkan di dalam Idul Fitri. Sampai kapan? Ketika mau masuk sholat Id, ketika imam mau sholat Id, habis itu Fitri. Sementara Idul Adha beda lagi. Idul Adha. Nah, makanya takbirnya ada 2. Pertama, takbir yang pertama yang dikatakan tadi takbir apa? Mursal. Nah, yang kemudian yang kedua wa muqayyad. Nah, tadi takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Apa ini? Takbir muqayyad wa huwa mayakuna aqabiha, takbir yang dikumandangkan setelah kita sholat Id. Nah, kalau tadi sebelum sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita takbir, namanya takbir mursal tuh. Dari mulai terbenam matahari di waktu puasa terakhir sampai mau sholat Id, nah itu namanya takbir mursal. Nah, yang kedua takbir muqayyad. Apa ini? Yaitu takbir yang dikumandangkan setelah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi ini hanya berlaku pada sholat Idul Adha. Jadi Idul Fitri itu nggak ada muqayyad, makanya Idul Fitri dibandingkan sama Idul Adha itu lebih tinggi Idul Adha. Dan Idul Adha dibandingkan dengan sholat Jumat lebih tinggi sholat Jumat. Artinya begini, misalnya di satu hari, misalkan Lebaran, Idul Fitri dah atau Idul Adha di hari Jumat,
Sholatnya sholat Jumat apa sholat hari raya? Kalau pagi hari raya, kalau siang sholat Jumat. Tapi tidak ada dua lebaran, dua hari raya pada satu hari. Artinya nggak ada dua hari raya dalam satu hari. Misalnya sholat lebaran hari Jumat, terus Jumat pagi kita sholat Id, siangnya boleh kita tidak sholat Jumat. Tapi kalau kita tetap bikin nggak apa-apa silakan. Tapi umpamanya kita lagi di perjalanan nih, wah lagi ke rumah saudara, ada alasan gitu bang, nggak sholat Jumatan. Oh udah biasa bang. Nah itu boleh kalau kita nggak sholat Jumat kalau pagi kita sudah sholat Id. Jadi tidak ada sholat dua hari raya pada satu hari. Gitu. Artinya kalau misalkan kebalikannya begitu, kalau pagi dia belum sholat Id, nah siang tetap berlaku harus sholat Jumat. Tapi seandainya kita udah pagi udah sholat Idul Fitri, sholat hari raya, aslinya nggak sholat Jumat, nggak apa-apa gitu. Nah, takbir muqayyad ini takbir yang dibaca setelah sholat Id. Makanya jadi amalan, jadi kesunahan di dalam sholat Idul Adha, selesai sholat 2 rakaat sebelum khatib naik mimbar takbir dulu. Ini sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Apa? Ayo walillah apa? Walillahil hamd. Jangan ilham. Ilham mana dijawab? Walillah ilham. Ya alhamdulillah. Walillahil hamd. Iya. Walillahil hamd. Ya, nah tuh gitu jangan walillahil hamd. Ya ilham. Orang tua lagi baca. Walillahil hamd. Tahu ya di sini ya. Biasa kalau takbiran yang ilham. Ada arham boleh. Walillahil hamd. Nah, itu aja dipatah putusin. Ilham. Nah, mantap tuh. Gitu. Nah, sunnah tuh sebelum naik mimbar khatib pada sholat Idul Adha disunnahkan baca takbir muqayyad. Ya jangan bukan cuma khatibnya, seluruh jamaah aja, imam yang ajar. Habis itu duduk nih imam. Jangan kayak apa aja, nggak usah langsung Allah aja takbir. Nah itu jadi sunnah, pahala sunnah banyak. Nah terus kapan lagi boleh kita membaca takbir muqayyad ini? Wa yukabbiru fil adha khulfas sholatil mufrad, dibaca pada tiap-tiap selesai sholat wajib. Nah terus juga boleh dibaca manfu'ada wa fa'itahu wa kaza khulfan wa ratibah, sunnah-sunnah rawatib, kemudian sholat khauf, kemudian wa nafasil mutlak, sholat sunnah mutlak apa aja, wa sholatul jenazah, bahkan saat sholat jenazah. Misalnya pas lebaran Idul Adha Bang Gondrong meninggal, habis sholat jenazah langsung aja milih Allahu Akbar. Jangan, boleh takbir tapi wajar karena di depannya ada mayit. Jangan mau ada semangat Allahu Akbar, Allah ya bikin nangis aja, ya wajar. Artinya
setiap sholat itu dibacakan takbir. Jadi zikirannya nih kalau sholat Idul Adha, abid assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu langsung ke alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sampai kapan kita baca tuh kapan sholat? Min subhi yaumi Arafah ilal asri min akhiri ayyam tasyriq. Pertama dimulai dari saat subuh pada hari Arafah, ilal asri sampai asar, min akhiri ayyam tasyriq sampai asar di hari tasyrik. Pertama mulainya saat subuh di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah sampai tanggal 10. Jadi tanggal 9 itu habis subuh pagi berarti ya. Bukan asal dong, dari habis subuh langsung tuh baca takbir. Mau Idul Adha, besok malam mau takbiran dari subuh. Juga baca. Kita dari asal sekarang ya. Malah enggak terhabis Isya baru mulai takbir. Padahal dari habis subuh pada tanggal 9 Zulhijjah kita udah baca takbir. Hari Arafah 2 hari sampai tanggal 10. Sholat, habis sholat kita baca lagi. Saking mulianya Idul Adha dibanding Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai ilal asri min akhir ayyami tasyriq, sampai selesai sholat asar pada hari tasyrik. Nah pertanyaannya, hari tasyrik berapa hari? Terus tanggal berapa aja? Ayo, hari tasyrik berapa hari? 3 hari. Hari tanggal berapa? Hah? Berapa? Berapa? 9, 10, 11. Kan 9, 10 Arafah. Tasyrik 3 hari setelah Arafah. Berarti tanggal? Itu 9, 10 hari Arafah. 11, 12, 13 itu merupakan hari tasyrik. Motong kebo, motong kurban, motong kambing pada tanggal 10, 11, 12, 13. Habis dari itu. Selesai tanggal 13 Zulhijjah, nggak ada lagi korban. Adanya akikah, sedekah gitu. Jadi kalau lagi punya rezeki pada tanggal itu nih, wah ada rezeki nih. Tapi belum akikah, mana dulu akikah dulu, kurban dulu. Korban. Karena belum tentu tahun depan kita nyampe lagi. Karena status kurban Idul Adha sama akikah sama-sama sunnah. Yang mana duluan nih? Udah yang lagi hari itu ada tasyrik, mesti tasyrik nih. Ada rezeki cuma buat minum, ya udah korban aja dulu. Nih, jangan kan nggak boleh belum akikah, bila apa dia? Siapa bilang akikah mah sunnah? Ijabah malam wajib. Jangan mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Dosa. Dosa kira. Oh nggak boleh lu, harus kalimat harus itu yang bahaya. Akikah boleh dimakan, boleh. Kurban boleh dimakan, nama yang berkurban boleh, karena statusnya sunnah. Yang nggak boleh baik kurban, baik akikah yang nggak boleh dimakan sama orang yang berkurban dan berakikah kalau di situ ada nazar. Ada nazar, misalnya Bang Gondrong mau lagi mau biaya tanah pas di bulan Zulhijjah. Ntar kalau tanah laku sekian mau dapat untung, pokoknya besok mau beli kambing, mau korban, jadi jajan tuh Bang Gondrong. Pas banget tanggal 9 gol dapat rezeki, masa itu Bang Gondrong. Jadi wajib setelah jatuh nazar. Nggak boleh Bang Gondrong makan. Tuh. Kemudian ada lagi akikah yang nggak bisa dimakan. Bukan nggak dimakan sama orang, nggak bisa dimakan sama orang yang menunaikannya. Apa itu? Akikah
akikah wasiat itu nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Orang yang mendapatkan wasiat itu. Misalnya orang tua kita sakit, dia punya kambing, wasiat sama kita, Drom, besok kalau bapak gak ada, itu kambing atau lu akikainnya buat gua, gitu. Yang menerima wasiat kan Bang Gondrong ya. Pas meninggal orang tuanya ditunaikan wasiatnya. Nah Bang Gondrong gak boleh lagi. Biar pengen banget juga jangan bagi. Jangan bagi, getok aja pakai tulangnya. Gak boleh. Haram. Orang lain boleh. Yang menunaikan wasiat nggak boleh. Jadi jangan dibuat rancu kayak kemarin tuh. Yang namanya akikah sunnah boleh, sampai yang berakikah pun boleh makan. Ketika kita larang ada akikah sunnah orang ini makan, bukan karena akhirnya dia nggak bisa makan daging itu akikah, bukan perkara itu doang, itu mah kecil. Dia nggak boleh makan daging akikah, bisa dia beli. Tapi yang memprihatinkannya, dia menghilangkan ilmu di situ, mengubah aturan gitu. Jangan bikin syariat baru, maksudnya begitu. Masa aja bikin syariat baru, aturan baru. Karena apa? Aturan yang dibuat oleh Islam melalui baginda Rasulullah udah sempurna, gitu. Udah innallaha Islam. Udah Islam yang paling sempurna, udah nggak ada lagi. Jangan buat syariat baru, walaupun cuma sekedar daging sekilo, cuma dari akikah, bukan masalah dagingnya, tapi kita menghilangkan ilmu atau kita membuat aturan baru. Makanya ya jago malam yajib itu nggak boleh mewajibkan sesuatu emang yang bukan wajib. Gitu. Nah, orang yang punya rezeki ketika Idul Adha, sementara dia belum akikah, silakan aja kurban. Karena yang namanya akikah tergadai itu bukan Allah hutangin ke kita, tapi kita tergadai dengan janjinya setan yang akan menggoda kita ila yaumil kiamah. Tuh. Artinya apa? Ada kok orang yang tidak diakikahin tapi dia bisa selamat dari godaan setan, ada gak? Ada, tapi ada juga anak yang diakikahin sama orang tuanya, bukan cuma kambing, bukan cuma sapi, ontak dipotongin, tetap aja bader juga. Bukan karena diakikahin jadi selamat, bukan. Tetap pengamalan agama itu yang penting. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi takbir itu ada dua. Pertama takbir mursal yang dibaca sebelum sholat Id, biasanya ada di surat Idul Fitri. Dan yang kedua takbir muqayyad yang dibaca setelah kita sholat Id, terutama sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai terakhir di sholat asar pada hari tasrik. Kapan bacanya? Di setiap sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak, bahkan di dalam sholat jenazah boleh kita bertakbir selama sepanjang masih ada di dalam hari tasrik. Hari tasrik tanggal 11, 12, 13, 3 hari setelah Idul Adha masih ada kesempatan kita jual kambing. Ya. Jadi penjual kambing itu dari mana? Dari kapan? Dari sebelum Idul Adha sampai 3 hari setelah Idul Adha. Berumpama pas hari terakhir, ujuk. Bang Agus ngajarin nangkep. Saya mau kurban ini, mau kurban. Udah mau maghrib. Berarti udah lewat asar ya? Udah lewat asar. Itu bagaimana begini? Nah, dilihat begini. Belinya kapan? Zohor misalkan. Zohor masih termasuk tasrik kan? Tasrik. Boleh dipotong, niatnya niat kurban. Karena di Arab juga itu walaupun udah lewat tasrik, tapi mesti banyak kan jutaan. Satu jamaah satu momen. Setiap haji ada 2 juta orang, berarti 2 juta kambing. Belum sempat diurusin udah maghrib. Karena udah ada niat hajat, malah ada ijab kabul sama pembeli. Buat apa nih Bang? Saya mau beli kambing buat kurban. Nah, berarti dah tuh. Nih kambingnya. Cuman belum dilaksanakan aja pemotongannya. Di Arab begitu tuh.
Cara motongnya juga nggak kayak kita mah sopan. Islam di Indonesia mah sopan. Kita diajarin orang sholat nggak boleh kita lewat depannya. Kalau di Makkah dilangkah-langkahin kita, diinjak misalnya dia. Saking begitu padatnya, dan mohon maaf ya, sopan Islam Indonesia kan sama orang tua tidak diajarin sopan. Oh gitu. Nah ini jadi ilmu. Artinya apa? Masing-masing kota, masing-masing negara, bahkan masing-masing daerah punya kekhususan masing-masing. Di dalam kita mengabarkan ajaran agama, silakan selama gak bertentangan. Gitu. Macam misalnya cara kita bayar fidyah, pakai sorong sini. Jangan pakai di pertentangan. Ini nggak ada yang ngajarin begini. Bukan, masing-masing juga beda. Cara kita maulid di sini sama di Arab beda. Cara kita lebaran di sini sama di Arab beda. Tapi kalau syariat itu tidak menabrak aturan, tidak menabrak hukum, maka silakan. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajruhu man amila biha. Siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun nggak ada dalilnya tapi baik, dia mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan itu. Dan orang yang mengajarkannya juga mendapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Kita diajarin cara bayar fidyah begini, ini nggak ada ajarannya, nggak ada dalilnya, tapi diajarin jadi ilmu. Laksanakan. Maulid nggak ada dalilnya, nggak ada dalil maulid. Cuma perintah ketika kita suruh bersolawat sama Nabi, cara kita bersolawat macam-macam caranya. Bentuknya apa? Bentuk mahabbah kita, cinta kita sama Nabi. Ada buat perayaan, dipotongin kambing, onta, sampai oh ya silakan aja. Kan nggak bertentangan dengan aturan agama. Cuma jangan memberatkan. Nanti ijud dunya bil mal wa ijud akhirat bisolihil a'mal. Kalau kita pengen ngelihatnya dunia, ya udah banyakin tuh bentuk perayaannya, banyakin kemasannya yang mewah. Wah. Tapi kalau kita pengen ngelihatnya akhirat, dapat pahala akhirat bil amal bisolihil a'mal, dengan soleh amal yang soleh, dengan ibadah. Ya begitu aja. Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Mudah-mudahan apa yang kita belajar di malam hari ini ternyata di jam 10:30 ada guna manfaatnya. Pembahasan masalah pasal yang kedua, pertama pasal toharoh, kedua sholat sudah selesai. Nah insya Allah lanjutannya kita bahas tentang pasal saum atau puasa. Mudah-mudahan sebulan selesai sebelum penutupan pembahasan masalah puasa dan zakat selesai. Jadi ada bekal buat kita nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Lebih kurangnya saya mohon maaf nanti untuk doanya guru kita. Kemudian kami selaku remaja Bapak Sari minta maaf, mohon mengganggu waktunya. Terima kasih Bang Bos, subahannya pisang dan lain sebagainya. Pak Ade terima kasih, Pak Yai udah nemenin, terima kasih nambah berkah kita malam hari ini. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini, kumpul juga nanti kita di surga Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.